Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat polar. Jadi bagaimana kita bisa menggambar titik pada bidang koordinat polar. Jadi beda dengan koordinat kartesius yang x, y. Titik A-nya x, y begitu ya kalau di bidang kartesius, di mana x-nya itu adalah jarak yang horizontal gitu ya. Horizontal dan y-nya itu adalah jarak vertikal ke atas atau ke bawah gitu. Seperti biasa kalau ke atas kan positif, kalau ke bawah negatif. Ini kalau pada bidang kartesius. Beda dengan pada koordinat polar. Kalau di polar, karena polar berarti ada hubungannya dengan sudut gitu. Misal kita punya titik A, bentuknya itu adalah r, theta gitu, dimana R-nya ini adalah panjang horizontalnya atau bisa kita bilang jari-jari gitu ya. Jadi bentuknya arahnya ke arah horizontal, dan si tetanya ini adalah sudut, jadi bergeraknya sesuai dengan sudut. Maka si bentuk koordinatnya, bidang koordinatnya berupa lingkaran kayak gitu. Cara menggambarnya. Jadi pertama kamu bikin garis dulu untuk R-nya. Jadi ini R-nya. Terus satuannya berapa bebas sebenarnya ya. Di sini saya pakainya 2 cm. Nah, lalu yang ini kamu tentukan titik nolnya. Misalnya di sini adalah 0,00. Lalu di sini berarti ke kanan selalu positif ya. 1 2 3. 1 2 3 satuan. Berarti ke kanan negatif, -1, -2, -3 gitu. Kemudian kamu bikin lingkaran pakai jangka ya. Lingkaran dari titik 0. Jari-jarinya 1, jari-jarinya 2, dan jari-jarinya 3. Gitu cara menggambarnya. Oke, kita pakai jangka ya, gambar lingkaran 1. Kayak gini. Dan seterusnya 2 dan 3 gitu ya. Oke, seperti ini jadinya ya. Jadi ada lingkaran dengan jari-jari 1, lingkaran dengan jari-jari 2, dan lingkaran dengan jari-jari 3. Ini jaraknya bebas ya. Saya pakainya 2 cm, tapi kalau kamu pengen kecil misalnya 1 cm aja itu nggak masalah. Yang penting jaraknya sama. Bikin lingkarannya dari titik 0 gitu. Sekarang kita bikin sudutnya. Sebenarnya akan lebih bagus kalau misalnya kamu bikin sudutnya pakai jangka. Gitu ya. Bagi 2, berarti ini adalah 90. Kita pakai sudutnya radian. Jadi kalau 90 itu berapa? Pi per 2 ya. Berarti di sini adalah pi per 2. Gitu. Terus ini 1,5 berarti 3 per 2 pi atau 3 pi per 2. Gitu, kelihatan? Oke. Berarti yang ini berapa? Yang ini 0. Gitu. Ini mulainya dari sini 0. Jadi selalu kalau sudut seperti halnya trigonometri, majunya ke sini, berlawanan arah jarum jam. Berarti ini 0, ini pi. Gitu ya. Terus kamu bagi 2 lagi ke sini. Ini mungkin tidak presisi ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi akan lebih bagus kalau kamu pakai busur seperti itu. Mohon maaf ya, videonya banyak noise. Jadi kalau yang ini pi per berapa? Pi per 4 ya. Ini pi per 4 gitu. Ini 3 pi per 4. Dan seterusnya kamu namain sudutnya pakai radian, ingat. Jadi sebenarnya kita cuma pakai sudut-sudut yang ada sin dan cosnya di sudut istimewa, yang 0, 30, 45, 90, dan seterusnya gitu. Sudut-sudut istimewa kenapa? Biar nantinya ketika kita gabung dengan sin, si koordinat polarnya, kamu tidak sulit menentukan si sudutnya, seperti itu. Jadi kurang lebih bidang koordinatnya seperti ini ya. Bidang polarnya, 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, dan seterusnya kita pakainya radian. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar titik. Ini terlihat ya sudutnya. Menggambar titik pada bidang ini. Jadi yang pertama kali digambar adalah jari-jarinya. Ini kan R, theta. Sebagaimana A, X, Y.
pada bidang kartesius kita kan juga lihatnya X duluan ya. Nah, berarti pada koordinat polar berarti yang dilihat atau digambar adalah jari-jarinya duluan, jari-jari, atau ini bisa dibilang juga jarak ya. Gitu. Jadi R-nya duluan. Mungkinkah kalau R-nya positif karena di sini jaraknya bukan jarak pada besaran pokok, jadi R-nya bisa saja bernilai negatif gitu. Jadi kita mulai berdirinya di 0,0. Kalau R-nya positif, maka kamu majunya ke kanan. Kalau misalnya negatif, majunya ke kiri ke arah negatif seperti itu. Jadi mundur gitu ya kalau misalnya negatif tuh. Oke, saya buat bidang polarnya yang lebih besar supaya lebih terlihat ya. Ini tetap saya bikinnya sampai 3 saja. Bikinnya sampai berapa? Sampai sebutuhnya gitu ya. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Saya bikinnya sampai 3 saja. Jadi, cara membuat koordinat polar. Koordinat polar, tadi kan misalnya titiknya itu kita punya titik A nih. A-nya kan pasti R, theta gitu ya, dimana R-nya itu jarak atau jari-jari atau si horizontalnya yang ini nih. Dan theta adalah sudutnya gitu. Misal kita punya titik N. Titik N itu adalah 2, pi/3 gitu. Kita akan membuat koordinatnya, titiknya maksudnya. Oke, untuk biar lebih masuk logikamu, kita pakai orang ya, ini ceritanya. Jadi ada orang, pertamanya si orang ini berdiri di titik 0,0. Ngadepnya kemana? Ngadepnya ke arah positif, horizontal positif. Ini adalah titik awalnya, jadi dia menghadap ke arah kanan gitu ya. Terus, karena koordinat N ini adalah 2, pi/3, R-nya adalah 2, maka dia harus melangkah sebanyak 2 satuan. Kemana? Ke depan. Karena dia ngadepnya ke arah kanan, maka dia melangkah 2 satuan ke depan. 1, 2, gitu. Nah, terus dia harus muter. Karena harus muter, berarti ngadepnya ke arah mana? Ingat, kalau arah putaran positif itu berarti berputarnya ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Berarti ke sana kan ngadepnya. Sebanyak berapa muternya? Pi/3. Muter nih dia pi/3. Aduh, ngagubrak ya. Oke. Jadi, dia ada di titik pi/3 di situ. Oke, berarti di sini adalah titik N. Ini adalah titik N. Seperti itu. Contoh lain, misalnya kita akan membuat titik M yang 3,4 pi/3. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa si orangnya menghadap ke arah sana gitu ya, menghadap kanan, terus melangkahnya sekarang 3 satuan. Kalau 3 satuan berarti ke depan 1, 2, 3. Lalu berputar sebanyak 4 pi/3. 4 pi/3 di mana? Berputar sebanyak 4 pi/3. Di sini. Jadi titik koordinatnya adalah 3 berputar sebanyak 4 pi/3, berputar sebanyak 4 pi/3. Di sini adalah titik M. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi titik yang ini adalah titik P gitu. Di sini kita tuliskan titik P. Seperti itu. Atau misalnya kalau kamu bingung kalau dia mulainya 0, kalau negatif kan mulainya dari sini ya, kamu boleh tuliskan sudutnya jadi 2 kali. Jadi 0-nya ada di sini nih. 0, ini untuk yang negatif ya, untuk yang R-nya negatif. Ini 0. Berarti majunya ke sini kan? Berapa nih? Pi/6 kan? Pi/6, pi/4, terus ini pi/3 dan seterusnya. Jadi kamu tuliskan 2 kali. Jadi untuk yang negatif mulai 0-nya dari sini, kalau yang positif 0-nya mulainya dari kanan. Muternya tetap harus berlawanan arah jarum jam. Jadi muternya ke arah kiri kayak gini gitu ya. Begitu cara membuat titik koordinat pada koordinat polar. Yang negatif dan yang positif. Oke, kita coba lagi. Satu lagi titik. Misalnya ada titik Q, yaitu -2,4 pi/3.
Jadi mulainya dari 0,0 karena min 2 berarti melangkahnya ke arah kiri 1, 2, lalu kemudian berputar sebanyak 4 pi per 3. Kita pakainya angka yang kedua ya, 0, pi per 6, pi per 4, dan seterusnya. Berarti kalau pi per 3 ada di mana? Di sini pi, ini 7 pi per 6, ini 5 pi per 4, yang ini 4 pi per 3. Ya, jadi di sini nih, ini titik apa? Titik Q. Jadi titik N 2, pi per 3 ini sama ya dengan titik Q min 2, 4 pi per 3. Kenapa? Karena mulainya beda. Kalau negatif mulai nolnya dari kiri, kalau positif mulai nolnya dari kanan. Seperti itu kira-kira cara membuat grafik pada titik pada koordinat polar. Terima kasih untuk hari ini.